Halo sahabat tiga serangkai, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini sahabat tiga serangkai akan belajar bersama Miss Elva. Hari ini kita akan belajar buku Platinum tematik 5, tema 5 yang ada pada halaman 22, yaitu mengenal potensi alam yang ada di sekitar kita. Nah sahabat tiga serangkai, tentunya sudah pada tahu ya kalau Indonesia itu memiliki banyak tempat yang indah yang layak dikunjungi. Dua tempat di antaranya yang akan Miss Elva sebutkan yaitu adalah Kepulauan Raja Ampat yang berada di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Kedua tempat yang memiliki pemandangan yang sangat indah ini merupakan bukti karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu berdoa agar Indonesia dijauhkan dari segala musibah dan perpecahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal potensi alam yang ada di sekitar. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, di sini Miss Elva mempunyai dua gambar, yaitu adalah Raja Ampat yang ada di Papua Barat, kemudian ada Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, Miss Elva mau tanya nih, pernahkah kalian mengunjungi kedua tempat yang ada di gambar ini? Kepulauan Raja Ampat ada di Papua Barat dan Gunung Bromo ada di Jawa Timur. Kedua tempat itu merupakan tempat yang dikunjungi banyak wisatawan karena memiliki keindahan alam yang mempesona. Banyak keindahan alam dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Negara kita merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Nah, apakah yang dimaksud dengan negara kepulauan? Di sini Miss Elva akan membacakan teks yang berjudul Letak Geografis Indonesia. Kemudian nanti sahabat tiga serangkai catat pokok pikiran dari bacaan yang Miss Elva bacakan ya. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang keempat yaitu di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Keuntungan yang diperoleh Indonesia karena letak geografisnya yang sangat strategis adalah menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Cina, Jepang, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh secara sosial, ekonomi maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen,
dan Katolik. Selain memberi manfaat, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Akibat letak geografisnya, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang dan barang-barang selundupan. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di bagian barat dan Merauke di sebelah timur. Wilayah itu terdiri atas daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada lebih dari 17.000 pulau, tepatnya 17.504, terdiri dari 7.870 pulau sudah bernama dan 9.634 belum ternama. Ukuran tiap pulau tidak sama. Ada yang berukuran kecil dan ada pula yang berukuran besar. Dari sejumlah pulau tersebut, kira-kira ada 6.000 pulau belum berpenghuni. Contoh pulau besar yang ada di Indonesia adalah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Adapun contoh pulau kecil yang ada di Indonesia adalah Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, setelah membaca teks tersebut, coba carilah pikiran utama dari setiap paragraf dan informasi yang kalian anggap penting. Kemudian, tulislah pikiran utama dan informasi penting tersebut ke dalam tabel seperti yang Miss Elva tunjukkan ini. Nah, contohnya di sini, paragraf pertama. Pokok pikirannya apa? Nah, kita cari di paragraf pertama itu, pokok pentingnya adalah letak geografis Indonesia. Kemudian, informasi pentingnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Seperti itu. Kemudian nanti jika masih ada ditulis. Nah, di sini nanti ada untuk paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian sahabat 3 serangkai langsung menuliskan pokok pikiran dan informasi penting yang diperoleh. Nah, pelajaran hari ini dari Miss Elva cukup sekian. Silahkan dikerjakan tugasnya dan tetap semangat belajarnya. Bye-bye.